Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, berkat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ibu sekarang mau tanya, siapa yang pagi ini sudah sarapan? Siapa yang sudah sholat duhanya? Siapa yang sudah murojaahnya? Iya, pinter, semua sudah dilaksanakan. Baik, sekarang kita belajar dulu ya. Tapi jangan lupa, sebelum belajar kita harus berdoa agar kita diberi kemudahan dalam menerima ilmu, ya. Berdoa dimulai. Selesai. Kita masih belajar di tema 5 yang berjudul Inilah Pengalamanku. Memasuki subtema 2 yang berjudul Pengalaman Masa Kecil. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN. Coba sekarang kalian lihat pada layar ya. Di situ ada anak-anak yang sedang bermain. Ada yang bermain Lego, ada yang bermain sepeda, ada juga yang sedang bermain boneka kertas. Mengenal aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman sangat menyenangkan, bukan? Namun, saat bermain ada beberapa hal yang harus dipatuhi. Di antaranya, 1. Sebelum meminjam mainan, kalian harus meminta izin dahulu. Diingat-ingat ya, setiap kita akan menggunakan barang yang bukan milik kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Ingat ya. Yang kedua, mainan yang kalian pinjam harus dijaga agar tidak rusak. Mengapa demikian? Karena barang itu kan bukan milik kita, jadi kita juga harus menjaganya. Tetapi seandainya dengan tidak sengaja mainan itu rusak, maka kita juga harus meminta maaf kepada pemiliknya. Dan yang mempunyai barang juga harus memaafkan kita, ya. Lanjut lagi. Setelah selesai bermain, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Yang keempat, jika teman ingin meminjam mainan kita, maka kalian sebaiknya meminjaminya. Mengapa demikian? Karena sewaktu-waktu kalian juga akan meminjam barang punya teman. Jadi kalau kita meminjamkan barang, nanti teman kita juga akan bergantian meminjamkan barangnya kepada kita, ya. Lanjut lagi. Saat bermain, kalian juga harus mentaati peraturan permainan. Karena dengan mentaati peraturan permainan, maka akan menghindari dari pertengkaran dan tidak ada yang merasa dirugikan. Mentaati peraturan membuat permainan menjadi adil dan menyenangkan. Sekarang tugas kalian ya, ayo berlatih memberikan tanda centang atau checklist untuk menentukan gambar yang sesuai dengan aturan. Kalian kerjakan di buku paket tema 5 halaman 57 sampai 58. Bermain petak umpet. Pernahkah kalian bermain petak umpet? Apakah nama permainan petak umpet di daerah kalian? Apakah kalian juga mematuhi aturan permainannya? Coba perhatikan aturan bermain petak umpet berikut ya. Ibu bacakan. 1. Lakukan home pimpa untuk menentukan yang menjadi kucing.
2. Si kucing harus menutup mata sambil menghitung 1 sampai 10. 3. Anak-anak yang lain berlari untuk bersembunyi. 4. Ketika hitungan selesai, kucing harus meninggalkan rumah untuk mencari tempat persembunyian teman-temannya. 5. Jika kucing menemukan satu anak, ia harus segera menyebutkan anak tersebut dan berlari untuk menyentuh rumahnya. 6. Permainan berlanjut hingga seluruh anak ditemukan. 7. Jika kucing berhasil lebih cepat lari, maka anak yang ditemukan pertama kali akan menjadi kucing berikutnya. 8. Namun, jika salah satu anak lebih dahulu menyentuh rumah kucing, maka permainan diawali atau diulang dari awal. 8. Namun, jika salah satu anak lebih dahulu menyentuh rumah kucing, maka permainan diulang dari awal. Permainan petak umpet dapat melatih ketangkasan dan kelincahan gerak. Karena dalam permainan ini semua pemain harus berlari dengan lincah ya. Selain itu, petak umpet juga melatih kita untuk bersikap jujur dan sportif. Mengapa harus jujur? Karena pemain yang mendapat giliran menjadi kucing, dia harus benar-benar jujur. Ketika temannya berlari untuk bersembunyi, dia tidak boleh mengintip. Karena kalau mengintip nanti ada teman yang merasa dirugikan ya. Jadi harus bermain jujur. Ketika bermain, kita harus mematuhi aturan permainan. Bermain bersama teman merupakan pengalaman yang menyenangkan. Nah, sekarang ayo berlatih. Coba kalian jawab pertanyaan yang ada di layar ya. Kalian kerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Bersikap adil terhadap teman. Ketika bermain, kalian juga harus mempunyai sikap yang adil terhadap teman. Manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi memerlukan bantuan orang lain. Ketika ingin bermain, tentunya kalian juga membutuhkan teman. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus saling menyayangi dan tidak boleh membeda-bedakan. Meskipun teman kalian berasal dari berbagai daerah. Sikap saling menyayangi, tolong-menolong, menghormati satu dengan yang lainnya, tidak membeda-bedakan, dan adil, ini berlaku untuk semua orang. Dengan sikap tersebut, persahabatan kalian menjadi erat dan membuat hidup menjadi tentram dan damai. Demikianlah pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.